Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mawaddah Nasir. Saya Muhammad Nasir Girisa. Alhamdulillah sehat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum juga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut insyaallah ke pembahasan berikutnya daripada kitab Ruqyah Jin Sihir dan Terapinya oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kita niatnya di sini ingin men-share, tentu bisa jadi ada teman-teman kita yang atau saudara-saudara kita yang mungkin belum punya bukunya. Saya insya Allah mempermudahnya dengan membaginya, dan ini merupakan sudah ada di kata pengantarnya di depan, ada beberapa yang sudah mengatakan bahwa insya Allah ini ilmu diikhlaskan oleh beliau dan insya Allah ini sebagai hadiah kepada kaum muslimin dan muslimat insya Allah, sehingga saya berpikir begitu bermanfaatnya dan begitu pelitlah kalau misal saya tidak membagikan dan men-share ini. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang sebelumnya kita membahas tentang apakah jin itu makan dan minum. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Di sini ada setan punya tanduk judulnya, tapi cuma pendek. Kemudian ada jin dapat mengubah dan menyerupakan diri dengan sesuatu. Baik. Saya akan lanjutkan dulu bahwasanya di kitab ini disebutkan bahwa ini ada pembahasannya. Setan punya tanduk, kemudian jin ini dapat mengubah dan menyerupakan dirinya dengan sesuatu. Baik. Saya akan bacakan dulu yang pendek ini. Setan punya tanduk, bahwasanya dari Amr bin Anbasah. Jadi dari Amr bin Anbasah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa, sungguhnya matahari, tatlu'u, terbit, wa taghrubu, dan terbenam, qarna syaitan, di antara dua tanduk setan." Dalam hadis Al-Bukhari, kitab Bada'ul Khalq, dan di bab 11, dan di kitab Muslim kitab Al-Musafirin hadis ke-290 dan 294. Okay. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan jin dapat mengubah dan menyerupakan diri dengan sesuatu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh saya untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Tiba-tiba datanglah sosok makhluk, lalu ia mengambil makanan tanpa meminta izin. Kemudian aku memegangnya dan bersumpah atas nama Allah Azza wa Jal bahwa saya akan menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sesungguhnya saya sangat membutuhkan makanan ini dan saya mempunyai keluarga. Selain itu, saat ini saya benar-benar sangat membutuhkan. Saya pun melepaskannya, dan pada pagi harinya Rasulullah berkata kepada saya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?" Saya jawab, "Wahai Rasulullah, ia mengadukan tentang kebutuhannya yang sangat mendesak dan bahwa dia mempunyai keluarga. Karenanya saya merasa iba dan kasihan kepadanya, lalu kulepaskan ia." Beliau berkata, "Makhluk itu telah mendustakanmu, dia akan kembali lagi." Ini kata Rasulullah SAW. Saya pun mengetahui bahwa dia akan kembali karena Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa dia akan kembali. Nah, maka pada malam harinya saya mengintainya. Dia pun datang lagi dan mencuri makanan. Lalu saya tangkap ia dan kuancam lagi bahwa saya akan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Lepaskanlah saya. Saya dalam keadaan membutuhkan. Sedangkan saya mempunyai keluarga. Saya berjanji tidak akan kembali lagi." Saya pun merasa iba dan kasihan kepadanya hingga saya melepaskannya. Pada pagi harinya Rasulullah SAW bertanya kepada saya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?" Saya menjawab bahwa ia mengadukan kebutuhannya yang sangat mendesak dan dia mempunyai keluarga. Karena saya merasa iba dan kasihan kepadanya, saya pun kembali melepaskannya. Beliau berkata, "Sesungguhnya dia telah mendustaimu, dia akan kembali lagi." Nah, maka pada malam harinya saya mengintainya untuk ketiga kalinya. Maksudnya Abu Hurairah ya. Nah, dia datang dan kembali mencuri makanan, lalu saya menangkap dan mengancamnya bahwa dia benar-benar akan saya serahkan kepada Rasulullah SAW.
Saya bertekad bahwa ini yang terakhir baginya, karena kemarin dia berjanji tidak akan kembali, tapi ternyata dia kembali. Kali ini dia berkata, lepaskanlah saya akan mengajarkan beberapa kalimat atau doa. Nah, semoga Allah memberikan manfaat untukmu dengan kalimat ini. Aku pun menanyakan tentang doa itu. Dia berkata, jika kamu berbaring di kasur, bacalah ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sebab dengan begitu Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi harinya. Oke, arti daripada surah Al-Baqarah ayat 255 saya tidak artikan, silakan Anda kita semua lihat di terjemahan Al-Quran yang insya Allah sudah masyhur dan insya Allah juga yang mungkin sudah mengetahui artinya ya. Nah, maka dengan dibacakan ayat tersebut saya pun melepaskannya, diajarkan kan doa itu. Pada pagi harinya Rasulullah SAW bertanya kepada saya, kepada Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam wahai Abu Hurairah? Saya menjawab bahwa dia telah mengajari sebuah doa yang bisa dapat mendatangkan manfaat bagi saya. Maka kulepaskan ia. Beliau bertanya, doa apa itu? Saya menjawab bahwa ia mengatakan kepada saya, jika kamu hendak berbaring tidur di atas pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi secara lengkap. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Wa huwal aliyul azim. Dia juga mengatakan bahwa Allah akan memelihara saya dan setan tidak akan mendekati saya hingga pagi harinya. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang antusias untuk melakukan amal kebaikan. Nah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, makhluk itu telah berkata benar kepadamu, padahal sebenarnya dia adalah si pendusta. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang kamu ajak bicara sejak 3 hari yang lalu itu? Saya menjawab, tidak ya Rasul. Beliau berkata, ia adalah setan, jin kafir. Nah, ini ada di di kitab Al-Bukhari, juga di kitab Al-Bukhari, dalam hadis Al-Bukhari, kemudian di Fathul Bari, ini syarah daripada kitab Al-Bukhari, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani pada jilid yang keempat, hadis yang ke-487, ada juga di jilid ke-6 yang 335, juga jilid ke-9 halaman 55. Ini disertai dengan komentar yang sangat akurat terhadap hadis ini. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan mengenai hadis di atas ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan Imam Nasa'i berbunyi, Ubay bin Ka'ab mempunyai baskom berisi kurma dan menjaganya. Ternyata ia mendapati kurmanya berkurang. Tiba-tiba muncullah sesosok makhluk yang menyerupai seorang remaja di atas kendaraan. Maka Ubay bertanya kepadanya, apakah kamu dari bangsa jin atau dari bangsa manusia? Maka dia berkata, dari bangsa jin. Nah, di akhir hadis ini, jin berkata kepada Ubay, kami mendengar bahwa kamu senang bersedekah dan kami sangat suka kalau kami mendapatkan makananmu. Ubay bertanya, apa yang dapat menjaga kami dari kalian? Dia berkata, ayat kursi. Kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, pendusta itu setan, berkata benar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadikan hadis Abu Sa'id Al-Khudri sebelumnya sebagai dalil bahwa setan dapat menampakkan diri dengan mengubah wujudnya sehingga dapat dilihat. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-A'raf ayat ke-27, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun.
Sungguhnya setan dan pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini dikhususkan kepada setan yang masih dalam wujud aslinya. Ya. Pada kesempatan yang lain, beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa di dalam kitab Manaqibus Syafi'i, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Rabi'. Dia berkata, saya mendengar Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa, ini penting ya, barang siapa yang mengaku melihat jin dalam bentuk aslinya, kami anggap persaksiannya tidak dapat diterima lagi kecuali kalau dia seorang nabi. Nah, Ibnu Hajar berkomentar, hal ini berlaku bagi orang yang mengaku melihat mereka bangsa jin dalam bentuk aslinya. Sedangkan orang yang mengaku melihat salah satu dari mereka setelah berubah wujud menjadi hewan, hal ini tidaklah tercela. Sebab banyak sekali khabar yang menyatakan perubahan ragam bentuk mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-hayyatu maskhul jin kama musikhatil qiradatu wal khanaziru min bani Israel. Ular-ular, okay? Jadi ular itu adalah perubahan bentuk dari bangsa jin, seperti halnya kera dan babi sebagai perubahan bentuk dari Bani Israel. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ala dzirwati kulli ba'irin syaitanun famtahinuhunna birrukub. Pada puncak setiap punuk unta terdapat setan, maka hinakanlah mereka dengan mengendarainya. Dari Abu Qilabah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, gimana ini? Ini dari Abu Qilabah dari Rasulullah SAW bersabda, laula annal kilaba ummatun la amartu biqatliha walakin khiftu an abida ummatan faqatulu minha kulla aswadin bahimin fa innahu jinnuha aw min jinniha. Kalau sekiranya anjing-anjing itu bukanlah termasuk makhluk Allah, niscaya aku perintahkan untuk membunuhnya. Tapi aku khawatir kalau aku akan memusnahkan sebuah komunitas makhluk hidup. Oleh karena itu, bunuhlah setiap anjing hitam yang ganas, buas, karena dia adalah jin atau dari bangsa jin. Nah, ini saya lupa ya tadi membaca footnote-nya. Tapi insya Allah antum percaya ya bahwa saya sudah sebutkan di awal, bahwa bahkan di pembukaan di Facebook saya mengatakan bahwa insya Allah yang dibawakan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini tentu penuh dengan rujukan yang tidak sembarang, dan ini merupakan penuh dengan referensi. Jadi ini bukanlah berdasarkan asal-asalan lah begitu ya, tapi ini punya referensi. Ini ada di Fathul Bari, ada riwayat Ibnu Hibban dalam Al-Kabir, ada juga Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilal, ada di kitabnya Al-Albani Silsilatus Sahihah, kemudian ada di riwayat Hakim dalam Sahihul Jami', kemudian ada di riwayat Muslim dalam kitab Al-Musaqat, kemudian banyak ya insyaallah. Ada juga nanti masih juga dengan syarah Sahih Muslim juga ada di Ibnu Majah, Nasai, dan Ad-Darimi lagi. Ya banyak insyaallah. Intinya ini kitab penuh dengan referensi, jadi kitab ilmiah dan tidak sembarang bahwa mengatakan ini dan itu ya. Baik. Imam Muslim kita lanjutkan.